Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari mahasiswa kampus Mercu Buana Meruya ingin mempresentasikan tugas besar 2 eh, dengan judul algoritma Grady. Nah, di sini mata kuliahnya struktur data dengan dosen pengampu Ibu Harni Kusnianti MKOM. Oke, next. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Tri Mulyoto dengan NIM 4151911098. Nama saya Siti Ririn Ma'rifatul Adzkia dengan NIM 415191101116. Nama saya Agung Utomo Putra dengan NIM 4151911014. Oke, itu adalah dari kelompok 3. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Poin pertama adalah mengapa harus menggunakan algoritma Grady, yang kedua pengertian skema algoritma, yang ketiga ada landasan teori, yang keempat ada pseudocode penjelasan dari algoritma Grady tersebut, yang kelima ada contoh codingan Grady, nanti kita akan mensimulasikan menggunakan C++, terus yang terakhir ada kesimpulan dan saran pada presentasi yang kita buat. Oke, next. Oke, saya akan menjelaskan mengapa harus menggunakan algoritma Greedy. Algoritma Greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Karenanya, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah selanjutnya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan algoritma Greedy untuk menempatkan komponen pada papan sirkuit, sekali komponen telah diletakkan dan dipasang, maka tidak dapat dipindahkan lagi. Next-nya. Implementasi algoritma Greedy dalam bisnis, yaitu seperti contoh pada aplikasi penjualan komputer dengan metode cross-selling dan upselling disertai algoritma Greedy dalam pengambilan keputusan. Next-nya akan dijelaskan oleh Tri Mulyoto. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari algoritma Greedy. Nah, algoritma Greedy ini adalah merupakan algoritma yang lazim untuk memecahkan persoalan optimasi meskipun hasilnya tidak selalu merupakan hasil solusi yang optimum. Sesuai dengan arti harfiah, Greedy ini berarti prinsip utama dari algoritma ini adalah mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat diperoleh sekarang. Jadi untuk memecahkan persoalan menggunakan algoritma Greedy ini kita memerlukan beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah himpunan kandidat atau C. Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Yang kedua ada himpunan solusi S. Himpunan ini berisi kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Dengan kata lain, himpunan solusi ini bagian dari himpunan kandidat. Yang ketiga ada fungsi seleksi merupakan fungsi yang ada pada setiap langkah memilih kandidat yang paling memungkinkan guna untuk mencapai solusi yang paling optimal. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini fungsi kelayakan, fleksibel. Fungsi kelayakan ini adalah fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak dan tidak melanggar batasan atau constraint yang ada.
Yang terakhir ada fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan hasil dari nilai solusi tersebut. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh gambar algoritma untuk penyelesaian solusi dengan algoritma greedy. Dengan usulan strategi greedy yang lain, pilih aktivitas yang durasinya paling kecil, yaitu kita mencari efisiensi, mempersingkat waktu, mulainya tidak lebih besar dari waktu yang selesai aktivitas lain yang telah terpilih. Nah, di sini ada function greedy activities selector dengan asumsi aktivitas sudah diurut terlebih dahulu berdasarkan waktu selesai atau F1 kurang lebih dari sama dengan F2 kurang dari sama dengan atau disebut juga dengan Fn algoritma. Nah, di sini ada keterangan dari subjek-subjek ataupun simbol-simbol yang ada. N itu length, A itu 1, J itu 1, for I atau sama dengan 2, to N do. Nah, di sini ada if S. Uh, di sini ada gambarnya juga. Tujuannya adalah uh, pada saat kita menggunakan solusi dengan algoritma greedy ini, tujuannya untuk mengoptimumkan, meminimumkan tingkat waktu yang paling tercepat yang bisa kita ambil. Contohnya dalam bisnis kehidupan sehari-hari, itu transportasi maupun uh, apa namanya e-commerce atau penjualan seperti itu. Oke, bisa dilanjut slide selanjutnya dengan Lilin. Oh, bisa dilanjut dengan Agung. Ya, di sini dengan saya Agung Tua Putra. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori algoritma Greedy. Customer Relationship Management atau CRM adalah bahasa Indonesia menjadi manajemen relasi pelanggan. Konsep CRM merupakan sertifikasi dari konsep relationship marketing atau dengan RM. Konsep relationship marketing atau pemasaran penghubungan menerangkan bahwa perusahaan harus berinteraksi dan berhubung dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholder. Karena hubungan yang baik merupakan aset yang paling mendasarkan bagi suatu perusahaan. Adapun konsep CRM lebih menekan pada menjalin hubungan baik dengan pelanggan sebagai salah satu stakeholder. Karena pelanggan dianggap sebagai ujung tombak suatu bisnis. Terdapat berbagai intensif CRM yang dapat membantu menjalani hubungan baik dan dengan pelanggan. Inisiatif yang dipakai pada aplikasi ini adalah cross-selling. Adalah suatu gagasan yang menjadi populer di akhir abad 20. Ekonom yang menggambarkan gagasan sinergis bahwa pembelian dari salah satu layanan perusahaan yang akan menjadi pelanggan untuk yang lainnya. Cara digunakan untuk mengaplikasikan upselling adalah pertama, mengambil data barang yang harga jualnya lebih tinggi dari barang yang sedang dilihat. Yang kedua, urutan dari harga termurah sampai harga yang termahal. Yang ketiga, tampilan barang dari harga termurah sampai yang termahal. Selanjutnya, di sini ada prosedur code penjelasan algoritma Greedy. Yang pertama, sini ada prosedur code Greedy, input C, himpunan kandidat, output S, himpunan solusi. Di sini menentukan solusi optimal dari personal optimasi dengan algoritma Greedy. Yang pertama, masukkan himpunan kandidat C, keluaran dari himpunan solusi S. Deklarasi X sama dengan kandidat dan algoritmanya. S sama dengan inisiatif S dengan kosong. Will yang belum diisi sebelum solusi S dan C dan X sama dengan seleksi pilihan sebuah kandidat dari C. Dari C lebih dengan X elemen himpunan kandidat berkurang satu if layak S atau dari sini adalah contoh dari program. Nah, di sini saya akan
dari Ririn. Persilakan Ririn. Suara. Maaf Rin, masih di Suaranya mute. Tolong di unmute. Di sini saya akan menjelaskan analisa implementasi pada algoritma greedy. Pada akhir setiap leleran, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir kalang while do diperoleh optimum global. Namun ada kalanya optimum global merupakan solusi suboptimum atau pseudo-optimum. Alasannya yaitu algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada sebagaimana pada metode exhaustive search. Kemudian, seleksi yang berbeda sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. Karena itu, pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Jika jawaban terbaik mutlak atau benar-benar optimum tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering berguna untuk menghasilkan solusi yang menghampiri atau approximation optimum daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis. Kemudian selanjutnya ada contoh coding dalam mata uang yang akan dijelaskan oleh Agung. Ya, di sini saya akan menjalankan demo dari suatu program yang telah kita buat. Oke. Di sini kita memasukkan banyak jenis koin atau mata uang, yaitu kita memiliki beberapa koin yang untuk menampung dari jenis-jenis uang. Contohnya di sini kita mempunyai 2 koin. Nah, dalam koin pertama itu saya input nilai 50.000 untuk koin pertama dan 100.000 untuk koin kedua. Nah, di sini jenis koin atau mata uang yang tersedia itu dalam pecahan 50 dan 100.000. Untuk memasukkan nilai pecahan dari contoh ada di pecahan dengan uang sebesar 250.000. Di sini program akan membaca hasil algoritma greedy dari koin pecahan-pecahan koin yang telah disiapkan yaitu 50 sampai 100. Di sini dengan jumlah nilai total keping 250.000, si algoritma greedy ini membaca dari koin 1 mempunyai sebanyak 2 keping dan dari koin kedua mempunyai sebanyak 1 keping. Dari program ini dirancang untuk membuat dari suatu pecahan atau bilangan yang ingin kita masukkan. Sekian dari demo ini, kita lanjut di PPT. Di sini Trey akan membacakan kesimpulan dan sarannya. baik. Silakan Bapak Trey. Ya. Nah, oke, di sini jadi kesimpulan dan saran pada kesempatan presentasi algoritma greedy ini dengan dibuatnya aplikasi penjualan, misalkan kita ambil contoh penjualan komputer dan penggunaan komputer menggunakan CRM dan membantu pengambilan keputusan
dalam pembelian komputer ini dapat menjawab beberapa kebutuhan. Yaitu pertama, konsumen dapat memilih komputer yang dibutuhkan dengan dana yang dimiliki dengan mudah tanpa harus memikirkan kecocokan antar komponennya. Nah, kedua nih rekomendasi barang dengan harga yang lebih tinggi kepada calon pembeli menjadi lebih relevan. Karena sistem mencari barang yang cocok atau sejenis dengan barang yang akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga terakhir ini adalah rekomendasi barang yang berhubungan dengan barang yang akan dibeli kepada calon pembeli. Menjadi lebih akurat karena sistem mencari barang yang sama dengan barang yang dibeli oleh pembeli lainnya dan dapat direkomendasikan barang yang diikuti oleh para pembeli lain dengan nilai kecocokan yang paling lebih tinggi. Jadi tujuannya adalah intinya adalah untuk mengoptimumkan atau mengefisiensikan waktu baik itu dalam kehidupan bisnis, e-commerce dan transportasi dan masih banyak hal lain yang berkesinambungan dalam pembuatan proses algoritma ini atau mungkin bisa saja diterapkan ke dalam hal-hal lain, tidak hanya dalam penjualan komputer atau yang sifatnya algoritma seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.